Hampir setiap hari, kita kan online terus ya. Kirim pesan, browsing, sharing info. Tapi, pernah kepikiran gak sih, data kita tuh sebenarnya aman apa enggak? Nah, kali ini kita bakal bongkar teknologi yang jadi bodyguard jejak digital kita. Coba deh pikirin, pas lagi chat di WhatsApp, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau obrolan kita itu benar-benar pribadi? Nah, pertanyaan simpel ini sebenarnya nunjukin betapa krusialnya keamanan digital di hidup kita sekarang. Bayangin skenario gini ya, si Ahmad kirim pesan ke Budi. Di tengah jalan, tanpa mereka sadar, ada hacker yang nyadap dan baca pesannya. Nah, inilah resiko paling dasar yang kita hadapin tiap kali online. Selalu ada kemungkinan ada yang nguping. Tapi tenang, untungnya kita nggak sendirian ngadepin ini. Ada banyak banget perisai digital yang kerja di belakang layar buat jagain kita, seringkali bahkan tanpa kita sadari loh. Kalian pernah perhatiin nggak alamat website? Ada yang HTTP, ada yang HTTPS. Gampangnya gini, HTTP itu kayak kartu pos, siapa aja bisa intip isinya. Tapi kalau HTTPS yang ada huruf S-nya, yang artinya secure atau aman, itu kayak surat yang dimasukin amplop terus dilem. Nah, si S ini didukung sama teknologi enkripsi kayak SSL/TLS yang tugasnya ngejaga data kita. Dan perisainya nggak cuma itu, masih banyak lagi. Ada yang namanya 2FA atau autentikasi dua faktor, itu loh yang biasanya minta kode OTP, ini buat nambahin lapisan keamanan ekstra. Terus ada CAPTCHA yang tugasnya mastiin kita ini manusia bukan robot. Dan ada juga WAF atau Web Application Firewall yang melindungi website dari serangan cyber yang lebih canggih. Nah, di balik semua lapisan keamanan tadi, ada satu teknologi inti yang jadi jantungnya, namanya enkripsi. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Oke, jadi enkripsi itu apa sih? Gampangnya, enkripsi itu proses ngubah pesan yang bisa dibaca, atau istilahnya plain text, jadi kode acak-acakan yang nggak bisa dibaca, yang disebut ciphertext. Tujuannya ya satu, ngacak informasi biar aman. Terus gimana dong cara baca pesan yang udah diacak tadi? Nah, disinilah proses kebalikannya berperan, yaitu dekripsi. Dekripsi ini yang menerjemahkan kembali si ciphertext tadi jadi pesan asli yang bisa kita ngerti. Buat ngunci atau enkripsi dan ngebuka atau dekripsi pesan ini, kita butuh yang namanya kunci. Anggap aja kunci ini kayak password super rahasia, yang cuma kamu dan penerima pesan yang tahu. Tanpa kunci ini, pesannya bakal tetap jadi kode acak. Oke, sekarang biar lebih kebayang, kita coba workshop sedikit ya. Kita mundur ke zaman dulu dan lihat beberapa bentuk enkripsi paling awal, biar kita paham gimana konsep ini berkembang. Yang pertama, ada sandi Caesar. Sesuai namanya, ini dipakai sama Julio Caesar. Bayangin, lebih dari 2000 tahun yang lalu, dia udah pakai ini buat ngirim pesan-pesan militer rahasia. Kunci dari sandi Caesar ini simpel banget, cuma pergeseran huruf aja. Misalnya, kalau kuncinya +3, artinya setiap huruf digeser maju 3 langkah di alfabet. Huruf A jadi D, B jadi E, dan begitu seterusnya. Gampang kan? Caranya juga gampang banget. Pertama, ambil pesan aslinya. Kedua, geser tiap huruf sesuai kunci yang udah disepakati. Ketiga, beres deh, jadilah pesan rahasianya. Nih, contohnya, misal kita pakai kunci +3, kata belajar bakal berubah jadi EHODMDU. Kenapa? Karena B geser 3 jadi E geser 3 jadi H, dan seterusnya. Kalau mau balikin pesannya, ya tinggal digeser mundur 3 langkah aja. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada sandi atbas. Ini jenisnya sandi substitusi, artinya tiap huruf itu diganti sama huruf lain pakai aturan yang udah ditentuin. Kalau atbas ini aturannya lebih unik lagi, kayak cermin. Jadi urutan alfabetnya dibalik. A jadi Z, B jadi Y, C jadi X, pokoknya yang di depan jadi yang di belakang. Contohnya kata program. Kalau dienkripsi pakai atbas jadinya kiltisen. P itu kan pasangannya K di alfabet cermin tadi, R pasangannya I, dan begitu seterusnya. Yang terakhir, kita lihat yang agak spesial, ROT13. Ini sebenarnya varian dari sandi Caesar juga. ROT13 itu singkatan dari Rotate 13. Sesuai namanya, ini adalah sandi Caesar yang kuncinya udah dipatok, nggak bisa diganti-ganti, yaitu pergeseran 13 huruf. Jadi A selalu jadi N, B selalu jadi O, dan seterusnya. Kalau kita coba, kata internet itu jadinya Vega gerak pakai ROT 13. Tapi, ada yang unik banget loh sama angka 13 ini. Jadi gini, alfabet kan ada 26 huruf. Nah, pergeseran 13 itu pas banget setengahnya. Artinya apa? Kalau kamu enkripsi internet jadi Vagragark,
Terus si Fagragarki ini kamu enkripsi lagi pakai ROT13, hasilnya bakal balik lagi jadi internet. Ajaib kan? Jadi proses enkripsi dan dekripsinya itu sama persis. Oke, sandi-sandi kuno yang barusan kita bahas ini emang sekarang gampang banget dipecahin. Tapi, jangan salah, prinsip dasarnya itu masih jadi pondasi dari enkripsi super canggih yang kita pakai hari ini. Enkripsi modern yang ngelindungin akun bank sampai chat pribadi kita, itu prinsipnya sama, pakai kunci buat ngacak data. Bedanya, kuncinya sekarang itu jauh lebih kompleks, rumit secara matematis, dan bisa dibilang hampir mustahil buat dipecahin pakai cara biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Benteng digital kita sekarang memang kuat, tapi gimana kalau di masa depan muncul komputer kuantum yang kekuatannya luar biasa? Apa enkripsi terkuat sekalipun bisa bertahan? Nah, perlombaan buat ngamanin data dari ancaman masa depan inilah yang jadi tantangan terbesar di dunia siber selanjutnya.